Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang merupakan pengembangan dari materi minggu kemarin. Minggu kemarin Bapak telah memberikan mata kuliah Hongkucu tentang apakah Hongkucu ini dikatakan sebagai agama, etika, moral, atau filsafat. Nah, pada hari ini merupakan pengembangan dari konsep-konsep yang dikatakan agama, filsafat, moral, atau etika. Yaitu tema pada siang ini tentang bagaimana konsep ketuhanan menurut pemikiran Hongkucu. Baik adik-adik yang dicintai oleh Allah, sebelum Bapak menguraikan tentang konsep ketuhanan Hongkucu ini, Bapak akan memberitahuan dulu atau membicarakan tentang konsep ketuhanan yang skala besar. Artinya konsep ketuhanan yang ada pada agama-agama dunia dari dulu hingga sekarang. Nah, mungkin atau kalau adik-adik mempelajari tentang sejarah agama-agama, nah, terutama tentang konsep ketuhanan dari agama-agama besar di dunia, ada 3 tipe pemahaman Tuhan di dalam agama-agama dunia. Tuhan di dalam agama-agama dunia dalam kajian studi agama dikenal dengan istilah ultimate reality atau supernatural atau sesuatu yang transenden. Tuh, jadi sesuatu yang transenden, supernatural itu disebut ultimate reality atau ketuhanan. Nah, ultimate reality ditafsirkan oleh agama-agama yang ada di dunia ini dari dulu hingga sekarang ada 3 kategori. Pertama, ultimate reality yang dipahami atau ditafsirkan oleh agama primitif atau agama suku atau agama pagan atau agama yang sangat sederhana. Agama primitif membahasakan ultimate reality itu dengan apa? Dengan sesuatu yang dianggap kuat atau dikatakan dengan magic atau dengan mana, ya. Karena apa? Karena Tuhan ultimate reality di dalam pemahaman di dalam agama primitif ini dia adalah awal sekali. Seperti apa? Seperti munculnya manusia. Nah, jadi konsep Tuhannya adalah pada satu sisi Tuhan yang digagas oleh orang-orang primitif, agama primitif adalah wajib disembah atau harus disembah, tapi sisi lain juga yang disembah ini harus dikendalikan oleh manusia primitif. Nah, maka muncul sesuatu yang tinggi, yang sakral, itu ya, bahasa itu sesuatu yang sakral itu harus disembah dan juga harus bisa dikendalikan oleh keinginan manusia untuk kepentingan hidupnya di dunia. Nah, ya. Jadi ketika orang primitif mengonsepsikan Tuhan atau ultimate reality ini dengan apa? Dengan mengeluarkan pemahaman tentang magic tuh, magic dan mana. Magic dan mana ini adalah sumber, katakan sumber kekuatan yang ada pada diri manusia primitif untuk mengendalikan Tuhan, ya. Nah, karena Tuhan yang dipahami oleh orang primitif itu dalam bentuk tadi kekuatan alam dan juga roh nenek moyang, ya. Jadi roh nenek moyang itu dikenal dengan apa? Dengan sebutan animisme, animisme atau dari kata anima. Sedangkan kekuatan-kekuatan alam itu disebut dinamisme. Nah, juga kekuatan alam ini masuk ke dalam bentuk binatang yang disebut dengan fetisisme, ya. Jadi antara animisme, dinamisme dan fetisisme itu adalah bentuk-bentuk nama daripada Tuhan atau ultimate reality yang dipahami oleh orang primitif. Nah, orang primitif ini dia memahami Tuhannya itu ketika dia ingin menyembah harus berkerumun, beribadah bersama. Nah, sementara ketika ingin mengendalikan juga dia ingin harus berkerumun karena di situ nanti ada tokohnya, tokoh pengendali Tuhan ketika disembah bersama itu yaitu dengan kekuatan magic. Nah, tentu saja adik-adik tahu ya bahwa ada magic hitam juga magic putih.
Nah, ini adalah gambaran sepintas tentang ultimate reality yang ada di pemahaman orang primitif atau agama primitif. Nah, kemudian kategori kedua, ultimate reality itu dipahami, ditafsirkan oleh kelompok agama Abraham atau Abrahamic religion. Agama ini memberikan atau memahamkan Tuhan dengan perkataan satu, kalau bahasa Islam tauhid, satu esa. Esanya ini dia tidak bisa dibagi, juga tidak bisa membagi diri, juga tidak bisa membelah diri, serta tidak dari kumpulan-kumpulan pecahan menjadi satu. Nah, ya, jadi Tuhan yang dalam agama Abraham itu adalah esa dalam arti wahid. Jadi esa wahid ini berbeda dengan esa dari esa dari Tuhan. Esa dalam Islam itu adalah ahad, ya, sorry, bukan wahid. Esa dalam tauhid Islam itu adalah ahad, nah bukan wahid. Kalau esa di dalam Islam ahad itu satu kesatuan mutlak, numerik, ya, tidak dibagi-bagi. Sedangkan wahid adalah Tuhan satu tapi unity, gabungan dari berbagai macam hal. Jadi kalau satu ahad satu-satu, ya, mutlak satunya, empirik. Sedangkan wahid adalah satunya dari bermacam-macam, atau wahid itu artinya kesatuan. Nah, tauhid atau monoteisme di dalam agama Abraham ini ada tauhid murni, tauhid satu, bukan pure, tapi dia tauhid ahad. Qul huwallahu ahad, kalau dalam bahasa Islam, ya. Sedangkan wahid ini unity. Nah, unity itu artinya gabungan dari beragam. Satu itu muncul dari beragam hal, bisa dua, tiga, ya, membentuk satu kesatuan, itu namanya wahid. Nah, monoteisme yang ahad ini namanya monoteisme murni, sedangkan monoteisme wahid, monoteisme kesatuan, gitu, ya. Nah, ini adalah pemahaman agama-agama Abraham tentang ultimate reality. Nah, nantinya kita tahu bahwa di Yahudi nama ultimate reality itu disebut dengan JHVH, JHVH, ya. Nah, atau Islam Allah, dan Kristen misalnya, ya, Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Nah, dari tiga agama besar Abraham ini hanya Kristen saja yang berbeda, ya. Karena Kristen dibesarkan, didominasi ketika Yesus hidup, dikuasai wilayahnya oleh peradaban Helenisme Yunani Romawi. Maka konsep ketuhanan juga mengakulturasi dengan peradaban kebudayaan Yunani, maka muncul Trinitas. Jadi munculnya Trinitas ini berarti Trinitas itu adalah satu wahid, ya, satu kesatuan. Sedangkan Yahudi dan Islam tetap kuat satu ahad. Nah, ini pemahaman konsep ketuhanan pada agama-agama Abraham. Ketiga, konsep ketuhanan yang ada pada agama-agama timur dan agama timur jauh. Agama timur itu seperti agama yang ada di India, yaitu Hindu dan Buddha. Sedangkan agama di timur jauh itu mana saja, yaitu seperti Jepang, Korea, Hong Kong, Cina, ya. Nah, dan wilayah-wilayah timur jauh ini, nah, ini memiliki agama-agama yang ketuhanannya atau memahami konsep ultimate reality-nya adalah non-personal. Nah, non-personal itu tidak seperti manusia. Kalau tadi wahid itu fenomenanya sama atau seperti manusia, ya, cara kerjanya, ya. Dia punya hidup, berbagi kasih sayang. Nah, kalau di dalam agama-agama timur, nah, itu agama timur jauh itu impersonal, artinya gejala alam itu yang dijadikan sebagai Tuhan. Nah, seperti agama Hindu. Nah, agama Hindu itu Brahman, itu dewa pencipta, ya. Nah, dewa pencipta itu satu. Nah, alam semesta itu cuma satu. Kemudian Brahman itu punya sifat perusak namanya Siwa, maka Siwa sendiri jadi dewa. Nah, kemudian pemelihara muncul dari Brahman yang pemelihara ini namanya Wisnu, sehingga konsep ketuhanan dalam agama Hindu dikenal dengan Trinitas, Trimurti. Kalau agama Kristen Trinitas, ya. Nah, ini adalah konsep pemahaman Tuhan atau ultimate reality di dalam agama-agama timur dan timur jauh yang tidak sama dengan kedua agama-agama tadi, yaitu agama kuno atau agama primitif dan agama Abrahamik atau agama Ibrahim. Nah, adik-adik yang Bapak cintai, nah, dari sini kita bisa nanti bagaimana membelah atau menguraikan tentang konsep ketuhanan yang digagas oleh Konghucu. Nah, baiklah, nanti kita adik-adik bisa masukkan kategori apa itu, ya,
konsep ketuhanan Hongkucu ini. Nah, Hongkucu ini memandang Tuhan itu ada dua tipe. Pertama tipe Tian, namanya Tian, dan juga tipe keduanya Yin dan Yang. Tipe Tian ini adalah tipe yang berpribadi yang membentuk 3. Nah, Tian ini adalah gejala alam yang membentuk 6, ya, bukan 3, 6 Tian. Yang pertama Tian yang Sang atau disebut dengan Sang Tian, lalu Hao Tian, ketiga Chang Tian, keempat Min Tian, kelima Hung Tian, dan keenam adalah Sang Di. Nah, Sang Tian artinya Tian itu maha tinggi. Hao Tian artinya Tian maha besar. Sedangkan Chang Tian adalah maha suci atau maha sakral. Nah, setelahnya yaitu Min Tian itu adalah welas asih. Sedangkan Hang Tian adalah maha kuasa, dan yang terakhir adalah Sang Di, artinya pencipta alam. Nah, Tian-tian yang 6 ini dia masing-masing berdiri sendiri, ya. Kalau dalam agama Hindu kan namanya Trinitas, ada Kristen kalau dalam Hindu Trimurti, kalau agama Kristen Trinitas, dalam agama Hongkucu ini 6, namanya 6 itu Sikh, ya, mungkin, ya. Sikh Tian, ya. Nah, jadi Tian ada 6, ya. Kemudian selain Tian, yaitu ada kombinasi antara Yin dan Yang. Yani, Yin dan Yang ini adalah nama roh, ya. Roh yang bersemayam, roh gejala alam yang masuk ke dalam pribadi seorang manusia, yaitu nenek moyang tuh. Jadi nenek moyang ini, nah dia ini ketika ketika roh masuk ke dalam nenek moyang, yang dominan ada laki-laki, maka dikenal dengan sebutan adalah laki-laki Yang. Kalau yang masuk rohnya di dalam nenek moyang yang laki-laki, perempuan, maka itu disebut dengan Yin. Yang, Yin, ya. Jadi Yin dan Yang. Yin itu yang dominan adalah laki-laki, yang dominan adalah perempuan. Ulangi lagi, Yin adalah yang dominan adalah perempuan, sedangkan Yang adalah yang dominan adalah laki-laki. Yin dan Yang ini menyatu di dalam pribadi nenek moyang. Makanya agama Hongkucu ini perilaku pribadi namanya moral, ya. Tapi moral jadi agama, kenapa? Karena dijadikan moral seperti ini, moral laki-laki dan moral perempuan itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Makanya Hongkucu disebut juga dengan agama, ya. Baiklah, adik-adik mahasiswa, Bapak lanjutkan. Nah, dari sifat ketuhanan dalam agama Hongkucu itu ada Ye, ada Tian, lalu ada Yin dan Yang. Itu pada dasarnya dia impersonal, ya. Impersonal itu adalah tidak berpribadi, tidak seperti manusia. Artinya dia gejala alam. Nah, gejala alam itu dikenal dengan makrokosmos. Nah, makrokosmos ini adalah alam semesta yang besar. Ada langit, ada bumi, sedangkan mikrokosmos adalah manusia itu sendiri. Nah, jadi manusia itu sendiri ini adalah mikrokosmos yang merupakan tempat bersemayamnya Yin dan Yang tuh. Yin dan Yang itu bersemayam di dalam diri manusia, sedangkan Tian dia tidak bersemayam di manusia, bertengger di alam semesta yang bentuk 36 itu, ya. Tuh, ya. Jadi pemahaman Hongkucu tentang ketuhanannya ini sangat kompleks, ya. Nah, walaupun kompleks, mereka memandangnya satu. Nah, makanya di dalam pemahaman Tuhannya Hongkucu ini mengacu pada pemahaman Tuhan satu kesatuan atau wahid, ya. Bukan ahad tapi wahid. Jadi wahid itu satunya kesatuan, satunya dibentuk oleh kesatuan. Sedangkan ahad adalah satunya satu mutlak secara bilangan atau numerik, ya. Oke, ya. Nah, Bapak lanjutkan. Setelah kita tahu bahwa konsep ketuhanan yang ada di dalam Hongkucu ini mengacu pada impersonal menurut kategori agama-agama besar, juga dia masuk ke dalam ke dalam pemikiran-pemikiran impersonal, ya. Artinya dia tidak berpribadi sebagaimana manusia. Karena apa? Karena memandang Tuhannya itu roh dan gejala alam. Roh itu ada di alam, ya.
Nah, roh di alam, kalau rohnya berdiri bertengger di alam semesta sendiri, namanya apa? Tian. Nah, tian belum masuk ke dalam roh manusia ya. Ketika Tuhan dalam bentuk roh ini masuk ke dalam manusia, nah itu muncul yaitu roh dalam bentuk yin. Ketika yinnya itu berarti dia dominannya perempuan. Ketika yang, maka dominannya adalah laki-laki ya. Nah, itu adalah analisis pembagian tentang pemahaman Tuhan menurut konsep Hongkucu. Nah, lalu bagaimana Hongkucu sebagai pemahaman filsafat? Kan tadi kata Bapak tadi kemarin bahwa Hongkucu itu disebut juga agama, disebut juga etika, disebut juga filsafat. Itu masuk 3 kategori ini yang bisa dimiliki oleh Hongkucu. Nah, kenapa? Karena agamanya dia berdomani hidup, ya, untuk sandaran hidup, sedangkan moralnya tadi dia harus bermoral yang baik sesuai dengan keinginan dari Yan dan Ying ya, dan juga Tian. Lalu sekarang filsafat. Nah, filsafat ini Bapak mengacu pada analisis pemikiran filsafat agama tentang Tuhan. Nah, ada mahasiswa yang diberkahi Allah bahwa ada 3 tipe pemahaman Tuhan menurut kajian filsafat. Nah, yang pertama adalah Tuhan dalam arti omnipoten. Nah, 1 omnipoten, kedua omnipresent, ketiga omniscient. Omnipoten artinya Tuhan itu adalah maha kuasa. Ya, omnipoten itu Tuhan adalah maha kuasa. Sedangkan omnipresent, Tuhan maha hadir, tidak bersembunyi itu. Dan yang ketiga omniscient. Omniscient adalah maha tahu. Nah, jadi secara filsafat, pemahaman konsep agama-agama dunia ini dari yang primitif, agama Habakuk religion, dan juga agama timur dan timur jaya itu terbagi 3 pola. Yaitu pertama, pemahaman polanya omnipresent, Tuhan maha hadir, Tuhan tidak bersembunyi. Kedua, omnipotent, Tuhan maha kuasa. Dan omniscient, untuk Tuhan maha tahu. Nah, jadi Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, dan juga hadir di mana-mana mengawasi makhluknya. Lalu menurut adik-adik yang dipahami tentang filsafat ini, termasuk apa kategori impersonal Tuhannya pemahaman Hongkucu ini? Kita lihat ya bahwa Hongkucu kan memandang Tuhannya kan ada Tian, yaitu dengan dan Yang dan Yin dan Yang. Nah, berarti dia masuk kategori semua ya, bisa mencipta, bisa hadir, bisa mengetahui, dan dia bisa berkuasa. Nah, jadi menurut pemahaman Hongkucu bahwa Tuhannya di dalam kajian filsafat termasuk kategori all, semua, yaitu all, omnipresent, omnipotent, dan omniscient ya. Nah, di sini kita sangat menarik ketika mendengar tentang pemahaman Hongkucu. Nah, ketika pemahaman Hongkucu tentang Tuhan ini dibahasakan dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa yang Cina. Nah, maka kita akan menemukan tadi di kitab bukunya. Nah, itu apa? Kitab Wujing ya. Kitabnya kitab Wujing itu kitab yang dikarang oleh Hongkucu yang ada pemahaman tentang yin dan yang ya. Nah, jadi konsep ketuhanan Hongkucu secara filsafat itu masuk kategori semua omni, itu bisa omnipresent, omnipotent, dan omniscient ya. Omnipresent adalah Tuhan itu maha hadir. Tuhan maha hadir, Tuhan tidak bersembunyi. Sedangkan omnipresent, omnipresent itu adalah Tuhan maha hadir. Ulang lagi, omnipresent Tuhan maha hadir, omnipotent Tuhan berkuasa, dan omniscient adalah Tuhan mengetahui ya. Adik-adik yang dirahmati Allah, nah dari pemahaman ini kita bisa refleksikan bahwa agama atau Hongkucu itu di negeri asalnya masih belum dikatakan sebagai agama hingga sekarang ya.
karena dia sebagai ajaran moral saja atau ajaran leluhur aja ya. Nah, kalau di luar itu, nah pengikutnya itu langsung karena dia mengamalkan ajaran, maka yang lain itu menganggapnya adalah sebuah agama. Karena apa? Yang moral ini, yang yin dan yang juga tian itu dipraktekkan dalam hidup dan itu dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menjalankan hidup. Makanya itu disebut juga agama. Karena apa? Karena agama kan secara studi agama arti sederhananya adalah respon manusia terhadap sesuatu yang dianggapnya suci. Nah, sesuatu yang dianggapnya suci itu disebut juga Tuhan atau bahasa studi agamanya namanya ultimate reality. Jadi ultimate reality itu adalah nama untuk Tuhan. Nah, dalam agama Konghucu disebut dengan Tian dan Yin dan Yang. Sedangkan di dalam agama lain Buddha sendiri itu bodhisattva. Di dalam agama Yahudi namanya apa? Tuhannya Yahweh. Sedangkan dalam Islam adalah Allah. Nah, di dalam agama primitif ya Tuhannya itu tadi bentuknya dinamisme, animisme dan fetisisme. Nah, jadi kita sangat menarik sekali kalau kita memahami tentang konsep ketuhanan. Jadi pada dasarnya konsep ketuhanan pada agama besar ini kalau menurut filsuf Scone itu dikategorikan sebetulnya pemahaman yang esoteris ya. Esoteris itu pemahaman batin yang tersembunyi ya. Nah, tapi kenyataannya yang mewujud namanya eksoteris. Yang mewujud eksoteris itu bahasanya berbeda ya, tapi konteks esoteris masuk. Jadi konsep ketuhanan di dalam agama-agama besar dunia atau agama-agama dunia dari primitif hingga yang Abrahamik juga yang timur dan jauh itu memahami tentang konsep tentang apa? Tentang Tuhannya yang tadi yang satu juga yang satu kesatuan. Nah, jadi kalau yang satu dia mutlak satunya numerik, sedangkan satu kesatuan adalah tersusun dari beragam Tuhan menjadi satu ya. Nah, jadi bahasa kitanya, bahasa ilmiahnya satu itu namanya monoteisme murni, sedangkan satu yang merupakan integrasi atau kesatuan namanya monoteisme palsu atau non pure monoteisme. Nah, kalau kita bisa memahami seperti ini, maka konsep esoteris dan eksoteris ketika menyebut penamaan Tuhan di dalam agama-agama dunia dari primitif hingga yang agama wahyu, nah itu masuk kategori tadi, kategori esoteris juga berkombinasi dengan eksoteris. Sebenarnya antara eksoteris dan esoteris itu terpisah ya. Esoteris itulah konsep batin yang setiap agama menuju pada satu Tuhan ya. Nah, ketika ingin menjadi dalam Tuhan, arti batin itu dia memperfleksikannya dengan sebuah bahasa. Nah, bahasa-bahasa ini tentang ketuhanan itu namanya bahasa-bahasa eksoteris, bahasa mewujud yang terlihat oleh setiap umat beragama ketika memahami Tuhannya. Makanya kalau kita misalnya dalam bergaul ya, bahwa konsep pada dasarnya konsep semua agama itu satu. Nah, itu artinya satu dalam arti satu dan artinya integrasi ya, wahid. Ada satunya satu ahad. Jadi satu ahad dan satu wahid. Jadi jangan lihat ahad wahidnya, tapi satunya ini yang pemahaman secara eksoteris yang bercampur dengan esoteris. Kalau jujur, kalau secara esoteris aja pemahaman konsep ketuhanan, maka hanya ada satu monoteisme, yaitu agama Abraham, yaitu Yahudi dan Islam tuh, kecuali Kristen tidak ya. Kristen masuk kategori non pure monoteisme karena dia memadu dengan pemahaman impersonal, pemahaman yang bahwa Tuhan itu ada tiga. Nah, dari sini bisa kita lihat secara analisis teologinya ya, bisa teologi filsafatnya. Nah, secara analisis teologi filsafat, agama-agama besar dunia ini memandang konsep Tuhan itu terbagi dua. Pertama, ada yang menganggap bahwa pribadinya Tuhan satu, entitas Tuhan satu itu tidak boleh terbelah atau tidak boleh terpecah-pecah, dia hanya satu saja, satunya satu ya. Ya, satunya saja ini namanya apa? Esoteris ya, eksoteris ya. Nah, tapi ada yang namanya
satunya wahid, itu namanya wahid ini dari esoteris yang eksoteris ya. Jadi adik-adik paham ya. Jadi konsep ketuhanan agama besar dunia dari dulu hingga sekarang itu ada yang impersonal, ada yang personal. Yang personal itu memandangnya bahwa Tuhan antara eksoteris dan eksoteris itu adalah satu. Hanya ketika Tuhan dipahami secara eksoteris satu, maka secara eksoterisnya satu. Nah, ini ada di agama Yahudi dan agama Islam ya. Namanya pemahaman ahad. Sedangkan esoterisnya bergabung dengan eksoteris, hanya eksoteris padahal kelihatan itu adalah beragam, lebih dari satu, karena pemahamannya wahid, maka yang satu-satunya itu masuk ke dalam esoteris. Nah, ini yang dimiliki atau konsep Tuhan yang dimiliki oleh konsep Tuhan agama-agama timur dan agama timur jauh seperti Hindu, Buddha, Hongkucu, Tao, Lause dan sebagainya ya. Sedangkan agama-agama primitif memandang bahwa Tuhan itu tadi dia disamakan dengan tadi kekuatan serta fenomena alam ya. Berarti dia satu sisi memandangnya secara esoteris, sisi lain juga eksoteris. Tetap masih dalam satu keterpaduan. Apalagi masyarakat primitif tidak bisa membedakan mana yang sakral dan mana yang profan. Sama satu itu adalah sakral, juga satu profan ya. Nah, demikian saja kuliah siang ini secara singkat. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa menyimak dan memahaminya dengan baik. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.